Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang timnas voli putra Indonesia, tepatnya mengenai siapa saja pemain yang layak atau pantas untuk dipanggil menghuni pelatnas. Kita kan sama-sama tahu bahwa PBVSI itu kan sudah menunjuk Sergio Veloso untuk menahkodai atau melatih timnas voli putra Indonesia. Tapi sampai saat ini itu kan belum ada pengumuman resmi mengenai siapa saja pemain yang akan menghuni pelatnas. Nah, makanya kita prediksi atau kita analisis siapa saja pemain yang kemungkinan besar akan mendapatkan panggilan dari timnas. Ini ngobrol santai aja, diskusi sehat aja, nggak ada statistik seperti biasanya, nggak ada angka-angka. Pokoknya kita kan pengen voli Indonesia itu semakin baik lagi dan timnas voli putra Indonesia itu semakin berprestasi lagi. Kita mulai dari libero, ini tidak terlalu tricky karena menurut saya kita boleh beda pendapat ya. Menurut saya itu hanya ada dua libero yang layak atau proper atau pantas untuk menghuni pelatnas. Yang pertama adalah Irfan, libero dari Jakarta Lavani. Kemudian Fahriza Raka, libero Jakarta Bayangkara Presisi. Untuk Irfan sendiri itu kan memang di Proliga 2026 ketika Jakarta Lavani itu menjadi juara Proliga itu kan permainannya atau performanya itu kan improve, step up gila-gilaan. Bahkan dia akan menjadi best libero atau libero terbaik. Di musim-musim sebelumnya itu kan memang ada Prasojo, bahkan Prasojo itu kan menjadi libero di timnas voli putra Indonesia di SEA Games 2025. Tapi di musim ini kita harus mengakui bahwa Irfan itu kan memang sangat gacor, memang sangat konsisten, sangat stabil bersama Jakarta Lavani. Sementara untuk Fahriza Raka, ya mungkin dirinya itu kan memang tidak bisa membantu Jakarta Bayangkara Presisi untuk menjadi juara Proliga 2026. Tapi kan kita tidak boleh menutup mata atau tidak boleh mengesampingkan bahwa Fahriza Raka itu kan memang masih menjadi salah satu libero terbaik di Indonesia. Bahkan kemarin itu kan sempat ada perdebatan, sempat ada pro dan kontra. Kenapa kok Fahriza Raka itu tidak menjadi libero terbaik di Proliga 2026. Tapi ini memang pro kontranya itu memang masuk akal dan pemilihan Irfan menjadi libero terbaik itu kan juga sangat proper, sangat masuk akal sehingga ya kita sudahi aja perdebatannya. Kalau kita bicara pengalaman, ya tentu saja Fahriza Raka itu kan jauh lebih berpengalaman, tidak hanya di level internasional bersama timnas, tapi juga di level klub. Kalau kita ngomongin soal pengalaman di level internasional bersama timnas, Fahriza Raka itu kan selama ini menjadi libero andalan bagi timnas. Nah, di level internasional bersama klub juga Fahriza Raka itu lebih unggul jika dibandingkan dengan Irfan karena dirinya itu kan beberapa kali membela Jakarta Bayangkara Presisi, misalnya di FIC Champions League. Di tahun 2026 ini juga Fahriza Raka itu akan menjadi libero utama bagi Jakarta Bayangkara Presisi di FIC Champions League di Pontianak besok. Nah, makanya ini akan menjadi sebuah hal yang tidak perlu diperdebatkan. Pada intinya, kalau menurut saya, kita boleh beda pendapat, Irfan dan juga Fahriza Raka itu akan mengisi slot libero di timnas Indonesia. Kita bergeser ke setter, ini jauh lebih tricky, jauh lebih sulit karena apa? Ada setter senior, kemudian juga ada setter junior yang besok itu bisa saja untuk bersaing. Kita belum tahu ya akan berapa banyak pemain yang besok akan menghuni pelatnas atau akan dipanggil oleh PBVSI. Tapi kita kerucutkan aja menjadi 14 pemain karena skuad atau kuota untuk setiap tim atau setiap negara, misalnya besok di FIC di India itu kan 14 pemain. Setter yang akan dibawa atau akan dipilih itu kan pasti dua tuh. Nah, kenapa menjadi sangat tricky? Tadi saya bilang ada setter senior seperti Nizal Zurfikar, kemudian ada Diul Fikri, tapi juga ada setter junior seperti Alvin Daniel. Kemungkinan besar Alvin Daniel itu tetap akan dibawa karena ini bisa menjadi salah satu upaya dari PBVSI untuk melakukan regenerasi. Nah, pertanyaannya, apakah akan membawa setter junior semua atau setter yang lebih muda semua? Karena kalau di SEA Games itu kan 2025 kemarin ya, itu kan ada Alvin Daniel dan juga ada Jason Nathaniel Gilanta. Masalahnya, ketika ada clutch moment atau ketika ada situasi yang genting, itu kan memang pengalaman, jam terbang, ketenangan,
reading the game itu kan memang sangat dibutuhkan tuh. Nah, hal itu yang memang kemarin banyak yang tidak melihat ketika Alvin Daniel dan juga Jason Nathaniel Kilanta itu menjadi setter di timnas voli putra Indonesia, terutama di final ya ketika menghadapi timnas Thailand. Nah, makanya sebenarnya sangat pantas kalau nanti PBVSI itu memasukkan setter senior, entah Nizar Zulfikar, entah Dio Fikri. Ini dua pemain yang memang memiliki karakter berbeda. Kalau kita bicara Nizar, variasi-variasinya itu kan menurut saya itu kan memang lebih komplit jika dibandingkan dengan Dio Fikri. Bahkan legenda timnas voli Indonesia Om Lodri Mas Petela ketika podcast di Moji itu kan juga mengakui bahwa beliau itu kan lebih memilih Nizar Zulfikar. Bukan berarti Dio Fikri itu jelek, enggak. Tapi gini, memang harus diakui bahwa Nizar itu kan beberapa pemain di timnas itu kan memang lebih klop kalau menurut saya, karena sudah bersama Nizar itu kan di level klub, misalnya di Jakarta Bayangkara Presisi, kemudian juga di Surabaya Samator. Nah, kalau Nizar tidak dimasukkan, masih ada Dio Fikri. Ini juga setter yang sangat oke, best setter di Proliga kemarin. Pengalamannya juga panjang di timnas, bahkan Dio Fikri itu kan sempat menjadi setter andalan di timnas, tapi di SEA Games kemarin itu kan tidak dibawa. Mungkin salah satu faktornya itu adalah regenerasi, tapi kalau kita merujuk ke belakang, itu kan memang Dio Fikri itu kan sempat tidak bermain di Civilik ya, karena saat itu cedera kaki. Nah, entah saat itu di SEA Games atau menjelang SEA Games sudah fit 100% atau belum ya, kita nggak tahu, karena tidak ada penjelasan resmi dari PBVSI. Tapi pada intinya, baik Nizar atau Dio itu kemungkinan atau seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menghuni timnas. Kita kerucutkan, kemungkinan satu akan diisi oleh Alvin Daniel. Nah, yang kedua, kalau saya kayaknya nih ya, Dio Fikri. Tapi ya nggak tahu nanti keputusan PBVSI bagaimana, ya kita hanya mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh PBVSI. Kita bergeser ke OP, ini juga tidak terlalu tricky, karena opposite hitter di Indonesia yang kualitasnya gacor itu kan memang terbatas. Satu tempat itu sudah hampir pasti dikapling oleh Rifan Nurmulki. Kalau kita bicara OP terbaik, ya Rifan meskipun saat ini menjadi, atau kemarin tidak bermain di Proliga, itu kan masih menjadi OP terbaik. Belum ada pemain di posisi OP yang bisa untuk menyamai level permainan dari Rifan. Tidak hanya dari skill, tapi juga pengalaman, kemudian jam terbang, kemudian kedewasaan di tengah lapangan, kemudian juga ketenangan di tengah lapangan. Nah, berbagai atribut itu kan memang dibutuhkan oleh seorang pemain. Nah, atribut-atribut itu yang melekat kepada Rifan, sehingga dirinya itu sangat pantas kalau nanti menjadi OP utama. Yang OP pelapisnya itu kemungkinan besar Rama Faza Fauzan. Di SEA Games 2025 kemarin, Rama itu kan juga masih atau masuk menjadi OP pelapis bagi Rifan. Nah, kita nggak tahu apakah Rama itu sudah sembuh 100% dari cederanya atau enggak, karena kemarin itu kan ketika Final Four dirinya mengalami cedera, bahkan sempat absen beberapa pertandingan. Harapannya ya semoga saja Rama itu sudah fit 100% sehingga bisa untuk menjadi pelapis bagi Rifan Nurmulki di timnas voli putra Indonesia. Yang agak tricky banget sebenarnya ini ada di posisi middle blocker dan juga outside hitter, karena ada banyak pemain di posisi MB atau middle blocker dan juga OH yang memang kualitasnya itu bagus-bagus. Kita bedah dari mana dulu? Middle blocker dulu aja lah ya. Jadi middle blocker itu kan memang di Indonesia itu ada banyak middle blocker yang memang kemampuannya itu sangat oke. Misalnya Hendra Kurniawan, Malizi, kemudian juga Deden dan lain sebagainya. Belum lagi untuk middle blocker senior, misalnya Yuda Mardiansah dan lain sebagainya, itu kan juga mereka itu kan masih memiliki kemampuan yang sangat bisa diandalkan. Tapi kalau kita melihat bagaimana perkembangan beberapa waktu terakhir, satu tempat itu pasti diisi oleh Hendra Kurniawan. Ini juga kemungkinan besar besok akan menjadi middle blocker di timnas voli putra Indonesia. Yang pemain lain di posisi middle blocker yang kemungkinan besar itu akan menjadi pilihan utama itu juga Deden.
Ini kemarin di Final Four atau di Proliga 2026 itu kan juga penampilannya bisa dikatakan stabil. Nah, ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Artinya usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, Deden itu sudah membuktikan bahwa kemarin tampil konsisten, tampil stabil, sehingga kalau menurut saya itu pantaslah atau layak kalau dirinya itu mendapatkan kesempatan menghuni timnas voli putra Indonesia. Middle blocker lain yang juga sangat pantas atau sangat layak untuk menjadi penghuni timnas itu adalah Teddy Oka. Ini juga middle blocker yang kemarin di SEA Games itu menghuni skuad timnas. Memang dirinya itu tidak bisa untuk membantu Surabaya Samator menjadi juara di Proliga 2026. Tapi kan tidak serta-merta ketika sebuah tim gagal menjadi juara itu bukan berarti pemainnya jelek, enggak. Karena ya kita harus sama-sama menyadari bahwa kekuatan antara Jakarta Lavani dengan tim lain, dengan Surabaya Samator atau dengan Garuda Jaya itu timpang. Begitu juga kekuatan Jakarta Bayangkara Presisi dengan Surabaya Samator atau dengan Garuda Jaya itu juga timpang. Nah, dari situ meskipun Surabaya Samator tidak menjadi juara, tapi penampilan Teddy Oka itu kan masih sangat bisa diandalkan. Di FIC Champions League 2026 ini kan juga Teddy Oka itu kan diambil oleh Garuda Jaya untuk memperkuat tim untuk menghadapi FIC Champions League di Pontianak 13-17 Mei besok. Itu artinya ya Teddy Oka sangat pantas dan penampilannya itu kan stabil tuh menjadi middle blocker andalan bagi Surabaya Samator. Nah, nanti tinggal nunggu bagaimana keputusan dari Sergio Veloso dan juga PBVSI. Middle blocker lain yang ini kalau menurut saya sangat pantas atau saya pengen berharap sebenarnya Malizi sebenarnya, karena sebagai pemain senior middle blocker yang sudah kenyang pengalaman internasional, jam terbangnya sangat tinggi, itu kan memang sangat layak kalau Malizi itu menjadi middle blocker atau masuk ke timnas voli putra Indonesia. Kemarin juga mendapatkan middle blocker terbaik di Proliga 2026 dan itu menjadi bukti bahwa kemampuan Malizi itu kan belum habis. Di SEA Games 2025 kemarin, sebenarnya Malizi itu kan juga sempat masuk ke draft tuh, tapi ternyata tidak terpilih. Nah, kayaknya memang timnas itu kan membutuhkan perpaduan antara pemain senior dengan pemain junior. Artinya, Malizi sebagai pemain senior itu kan bisa untuk menularkan pengalamannya, ilmunya, kemampuannya, dan lain sebagainya kepada junior-juniornya atau para pemain yang lebih muda. Kalau terjadi sesuatu yang misalnya clutch moment atau momen-momen genting atau momen krusial, nah Malizi itu bisa diambil untuk menghuni atau menjadi middle blocker utama, sehingga dengan kemampuannya untuk reading the game itu kan bisa membantu timnas keluar dari situasi terjepit atau situasi yang memang tidak menguntungkan. Di posisi OH ini sangat tricky, sangat sulit karena ada banyak OH atau outset hitter yang memang kemampuannya itu bagus-bagus, kemudian performanya itu juga nggak kaleng-kaleng. Tapi satu tempat itu hampir pasti akan diisi oleh Boy Ernest Arabi. Ya siapa sih yang nggak tahu Boy Ernest Arabi bagaimana kemampuannya menjadi MVP, kemudian menjadi OH terbaik di Proliga 2026, itu kan sudah menjadi bukti kualitas dari Boy Ernest Arabi. Belum lagi pengalamannya bersama timnas Indonesia, karena misal di SEA Games sebelumnya, itu kan juga dirinya itu masuk ke skuad timnas Indonesia. Ini juga pemain masa depan banget, kemampuannya oke, jumpingnya luar biasa, speknya meledos banget, dan ya sangat wajar kalau nanti Boy Ernest Arabi itu akan menjadi pondasi atau akan menjadi tulang punggung di timnas voli putra Indonesia di masa depan. OH lain yang hampir pasti akan menghuni timnas, kalau menurut saya prediksi ya, kita boleh beda pendapat, itu adalah Farhan Halim. Meskipun tidak bermain di Proliga, tapi kan Farhan Halim itu kan kemarin bermain di Liga Jepang bersama Nagano Trident. Memang banyak yang menganggap bahwa performa dari Farhan Halim itu tidak gacor di Liga Jepang. Tapi menjadi gini loh teman-teman. Tidak gacornya Farhan Halim di Liga Jepang, dirinya itu bermain di salah satu liga yang terbaik di Asia, menghadapi lawan-lawan yang kualitasnya banyak yang grade A, kemudian juga
tidak semua pemain voli putra Indonesia, khususnya di posisi OH, yang mendapatkan kesempatan seperti yang dimiliki oleh Farhan Halim untuk bermain di SV League. Itu artinya ya Farhan Halim tetap akan menjadi pilihan utama kalau menurut saya. Nah, besok di timnas itu akan menjadi harapannya adalah menjadi ledakan bagi Farhan Halim, karena di SEA Games 2025 itu kan Farhan Halim itu kan tidak masuk ke skuad. Padahal saat itu konon katanya, kabar-kabarnya atau isunya itu kan Farhan Halim sudah siap untuk membela timnas voli putra Indonesia, tapi ternyata dirinya itu tidak dipilih atau tidak dimasukkan oleh pelatih Jack Jiangji dan juga PBVSI ke dalam skuad timnas voli putra Indonesia. Hal lain yang juga menurut saya itu sangat layak untuk menghuni timnas itu adalah Fahri Septian. Ini juga pemain yang pengalamannya di level internasional bersama timnas itu kan cukup panjang. Meskipun kemarin tidak bisa membawa Tirta Bagasasi lolos ke Final Four, nah itu menjadi urusan lain karena ada banyak faktor kenapa kok tim itu tidak bisa lolos ke 4 besar atau Final Four di Proliga. Tapi kalau melihat kemampuan Fahri Septian, masih sangat layak lah, masih sangat proper, masih sangat pantas untuk menghuni OH. Kalau nanti tidak bisa menjadi OH inti karena ada Boy Ernest Arabi dan juga ada Farhan Halim, nah dirinya itu bisa menjadi pelapis karena persaingan di OH itu kan memang nggak main-main, ketat banget, apalagi pemain-pemainnya itu juga bisa dikatakan untuk voli Indonesia itu pemain grade A. Nah, OH keempat, ini kalau saya ya pengennya, itu adalah Doni Haryono. Ini pemain yang bisa dikatakan senior tapi juga tidak senior, karena kalau kita bicara Doni dianggap sebagai senior, ya pengalamannya di timnas itu kan panjang. Tapi tidak dikatakan senior karena memang usianya itu kan belum tua-tua banget, artinya ya so-and-so lah ya. Nah, Doni itu kan tidak bermain di Proliga, tapi dirinya itu kan bermain di Liga Thailand bersama Nakhon Ratchasima. Dengan pengalaman panjangnya, dengan kemampuannya yang menurut saya masih bisa diandalkan, nah Doni itu bisa menjadi salah satu OH yang bisa dipilih oleh PBVSI atau pelatih Sergio Veloso. Doni itu kan hampir mirip atau hampir sama misalnya dengan pemain-pemain senior lain, misalnya kayak Malizi atau Rifan Nurmulki. Pengalamannya bisa ditularkan, kemudian reading the game-nya itu juga bisa ditularkan atau didistribusikan kepada para pemain yang lebih muda, kemudian juga kematangannya di tengah lapangan itu juga bisa untuk ditularkan kepada para pemain yang lebih junior. Nah, tapi nggak tahu nanti kondisi Doni bisa maksimal 100% atau enggak, karena nanti di timnas itu kan persaingan yang pasti akan ketat, terlepas kita nggak tahu berapa jumlah pemain yang akan dimasukkan. Kalau di tim putri itu kan ada 17 tuh, tapi kemarin sempat tinggal 16 setelah Megawati yang Pertiwi itu mundur. Tapi kan ada tambahan 2, yang pertama adalah Gendis, yang kedua adalah Kadek Diva. Nah, harapannya PBVSI itu bisa memasukkan banyak pemain ke pelatnas, minimal masuk aja dulu ke pelatnas, bahwa urusan nanti terpilih menjadi 14 pemain yaitu nomor 2 atau urusan belakangan. Karena akan ada banyak manfaat atau benefit atau advantage ketika banyak pemain yang akhirnya masuk ke pelatnas. Yang pertama, semakin banyak pemain yang akhirnya merasakan atau mencicipi suasana di timnas atau di pelatnas, nah itu akan menambah konfidensi mereka atau kepercayaan diri mereka, dan juga meningkatkan value dari mereka sendiri. Yang kedua, talent pool-nya itu semakin banyak. Nah, ini akan memudahkan pelatih untuk memilih, karena ya sudah ada talent pool-nya, sudah di depan mata, sehingga pelatih itu bisa untuk melakukan evaluasi dari para pemain yang masuk pelatnas. Nah, advantage atau benefit ketiga kalau banyak pemain yang menghuni pelatnas itu adalah persaingan itu akan semakin ketat lagi. Beda cerita kalau misal kayak kemarin, misal di tim putri hanya 17, ya kan akan tercoret 3. Artinya ketika semakin banyak pemain yang masuk pelatnas, ya persaingan akan ketat karena semua pemain itu pasti akan berlomba mati-matian atau berjuang habis-habisan untuk menjadi pilihan utama dari pelatih atau dari PBVSI.
Jadi gitu ya, kalau menurut saya prediksinya kira-kira gini, libero Fariza Raka dan Irfan, kemudian setter ini Alvin Daniel dan juga Diyul Fikri, kemudian OP itu adalah Rama Waza Fauzan dan Rama, kemudian Rifanul Nurki dan Rama, sorry. Nah, kemudian untuk OH, ini Fahri Septian, kemudian Doni, kemudian Boy Ernest, kemudian Farhan Halim. Sementara untuk middle blocker kemungkinan besar kalau prediksi saya Malizi ini layak untuk dipanggil ke timnas, kemudian ada Deden, kemudian ada Indra Kurniawan dan juga ada Teddy Oka. Nah, kalau teman-teman punya pendapat atau punya prediksi lain ya nggak apa-apa, tulis aja, kita diskusi sehat aja. Pokoknya pada intinya biar voli Indonesia semakin baik lagi. Oke gitu ya teman-teman semua. Kalau ada kritikan ke PBVSI ya juga tulis aja, nggak apa-apa. Pokoknya kita doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.